Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang breakout room, yaitu memecah Zoom ke dalam beberapa room. Yang pertama pada bagian setting. Di sini ada breakout room, ini harus diaktifkan dulu. Kemudian allow host to assign participant to breakout room when scheduling juga diaktifkan supaya dapat memecah ketika penjadwalan. Kemudian di save. Setelah di save maka breakout room dapat digunakan. Tapi sebelumnya ada beberapa batasan yang dapat dilihat di manual Zoom dan mungkin nanti bisa berubah. Untuk yang menggunakan mobile nanti dapat masuk ke breakout room tapi tidak dapat manage. Kemudian untuk yang menggunakan Chromebook atau Chrome OS atau Zoom Room tidak dapat memasuki breakout room, tetapi dapat masuk ke room utama. Kemudian jika meetingnya direkam secara cloud, maka yang terekam hanya room utama saja, meskipun hostnya ada di room-room yang lain, tapi tetap yang terekam yang utama. Kemudian jika yang digunakan adalah perekaman lokal, maka nanti yang akan terekod adalah partisipan yang merekam itu ada di mana. Jadi kalau dia di room 1, maka nanti yang terekam room 1. Ketika dia di room 5, maka yang direkam room 5. Kemudian nanti maksimal 50 room yang dapat dibuat. Kemudian maksimum orang yang dapat masuk ke satu room tergantung dari kapasitas meetingnya. Ini sebagai gambaran. Nanti kalau di breakout 20, 30 dan 50 ruangan. Tapi nanti tentu saja tergantung kapasitas dari Zoom-nya. Breakout room dapat kita gunakan untuk berbagai macam strategi, misalnya untuk wawancara, kemudian untuk memecah menjadi tutorial kelas kecil-kecil, atau misalnya sidang komisi, atau misalnya share akun untuk kuliah dan sebagainya. Nanti tergantung situasi. Untuk yang wawancara nanti bisa menggunakan model waiting room seperti ini. Jadi misalnya di sini kita membuat berapa room, kemudian room 1 nanti misalnya untuk wawancara 1, room 2 untuk wawancara 2 dan seterusnya. Maka nanti ketika room 1 kosong, di admit yang paling atas, kemudian masukkan ke room 1. Kemudian ketika kosong lagi, user yang kedua di admit dan seterusnya. Karena ini modelnya nanti urut berdasarkan masuknya, sehingga nanti yang paling atas itu yang duluan. Jadi bagaimana untuk sidang komisi atau misalnya tutorial atau misalnya pembagian kelas dan sebagainya, itu cara mudahnya adalah setiap peserta diminta untuk rename. Caranya klik more pada setiap aplikasi Zoom-nya, kemudian rename, atau yang penting cari rename saja. Kemudian misalnya dia masuk komisi A, maka si Fulan komisi A Fulan, si Siti komisi A Siti, kemudian si Ali komisi B Ali, untuk si Eko komisi B Eko, si Wati komisi C Wati. Kemudian nanti si host akan memasukkan masing-masing ke dalam room yang sama sesuai dengan komisinya. Misalnya komisi A di room 1, komisi B di room 2, komisi C di room 3. Yang di komputer ada breakout roomnya enggak? Ada apa Pak namanya? Breakout room Belahan di Pak. di sebelah kanan record ada enggak? Sebelah jalanan record adanya reaction. Oh, breakout room enggak bisa ya berarti ya? Nggak ada. Enggak ada, berarti breakout room hanya bisa dilakukan oleh host. Oh, berarti yang Zoom. Ya, yang pegang hostnya.
kemudian ini saya breakout. Nah di sini misalnya saya breakout menjadi 2 room, kemudian manual, kemudian create room. Nanti di option nanti bisa diklik, kemudian nanti apakah otomatis tertutup, nanti ada misalnya 30 menit otomatis nutup juga bisa, atau kalau misalnya enggak ya biarkan aja itu. Berarti yang kita share itu ya cuma satu link ke semua maba, Pak. Iya, satu link aja, satu link, Semua satu host ya. Nanti yang ngatur nanti Bu Intan atau hostnya tadi. Ini countdownnya juga bisa di setting sih, nggak ada countdownnya atau ada countdownnya, ini ada optionnya. Nah ini untuk memasukkannya saya assign, misalnya Bu Intan sebagai pewawancara ya misalnya, kemudian Fauzia sebagai yang diwawancarai gitu. Ya. Kemudian yang di kedua nanti Zoom 4, misalnya pewawancara belum ada yang diwawancari. Saya klik open. Ya, udah nih breakout room. Ini Fauzia sudah masuk sebagai anggota room 1. Ya, semua sudah masuk ke masing-masing ya. Saya bisa mindah-mindah ini, misalnya si parameter Fauzia ini mau saya pindah, klik move to, kemudian dipindah kemana itu bisa. Kemudian host bisa masuk ke salah satu, misalnya saya masuk ke room 1, join, yes. Breakout satu kan? Halo, ini saya masuk, ini saya sebagai host jalan-jalan nih ke room. Jadi ketika tadi Mbak Fauzia dan Bu Intan tadi ngobrol, saya nggak bisa dengerin karena nggak masuk ke roomnya. Nah, sehingga nanti ini bisa digunakan untuk misalnya wawancara atau misalnya tutorial, nanti bisa, atau misalnya sidang komisi A, komisi B, nanti nggak perlu pakai 2 host, hanya 1 host saja. 1 host, kemudian nanti roomnya di break. Misalnya yang komisi A nanti masuk komisi A, yang B komisi B. Gitu. Saya sekarang coba leave ya saya ya. Misalnya leave breakout room. Maka saya akan kembali ke sesi utama. Nanti kalau sudah selesai semua, close all room. Bagaimana cara mengetahui bahwa peserta itu aktif di room atau tidak? Yaitu dengan cara mengetahui warna hijau yang ada di sini. Ketika ada warna hijaunya berarti dia aktif di room dan masing-masing tidak dapat mendengar percakapan antar room ya. Kemudian yang ini karena warnanya putih berarti dia belum join. Ketika tidak ada berarti dia sudah leave. Jadi ini dapat digunakan untuk mengontrol kalau misalnya wawancara sudah selesai, maka dapat dilihat dari sini, oh kok hilang, berarti dia sudah leave, atau mungkin kembali ke jendela utama. Untuk para pewawancara untuk dapat berkoordinasi, maka masing-masing pewawancara dapat leave roomnya, kemudian nanti gabung ke room utama, kemudian nanti bisa saling diskusi. Kalau sudah selesai diskusi bisa dimasukkan lagi ke room masing-masing oleh host. Nanti setelah di open all room, nanti tempat saya keluar join, saya klik join kalau sekarang mau join gitu.